8 hal yang harus dijaga agar sholat itu tetap sempurna hingga akhir hayat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dr. Erta, spesialis jantung dari Klinik Kera. Kalau Anda tertarik untuk mendengarkan konten kesehatan yang bisa bermanfaat untuk Anda atau keluarga Anda, silahkan follow akun ini supaya nggak ketinggalan bahasan kesehatan yang seringkali dianggap sepele, tapi dampaknya itu panjang. Tonton sampai selesai, karena banyak orang baru sadar setelah semuanya itu terlambat. Dan kita tidak ingin jadi bagian dari cerita penyesalan itu. Bagi seorang muslim, sholat adalah tiang agama. Masalahnya, banyak orang mengira tantangan sholat itu hanya soal niat dan waktu. Padahal di ruang praktek saya, cukup sering saya mendengar kalimat lirih, "Dok, saya ingin bisa sholat seperti dulu, tapi badan udah nggak sanggup." Dan kalimat itu biasanya diucapkan dengan mata berkaca-kaca, bukan karena malas, tapi karena tubuh dan pikiran sudah tidak lagi mendukung. Agar sholat tetap bisa dilakukan dengan sempurna hingga akhir hayat, ada 2 harta yang harus dijaga sejak sekarang. Kesehatan fisik dan kesehatan akal. Tanpa fisik yang terawat, sujud dan ruku akan terasa seperti hukuman. Tanpa akal yang sehat, sholat itu berubah dari ibadah yang khusyuk menjadi sekedar gerakan tanpa makna. Hal pertama yang sering diremehkan adalah menjaga sendi dan otot sejak merasa masih kuat. Lutut, pinggang, dan pergelangan kaki adalah alat ibadah yang seringkali baru disadari nilainya ketika mulai terasa nyeri. Berat badan berlebih, jarang bergerak, dan duduk terlalu lama, pelan-pelan akan menggerogoti kemampuan tubuh untuk berdiri lama, ruku dengan stabil, dan sujud dengan tenang. Hal kedua adalah menjaga kesehatan jantung dan paru. Sholat itu bukan olahraga yang berat, tapi dia menuntut stamina dasar. Banyak pasien dengan jantung yang lemah atau sesak nafas akhirnya harus sholat sambil duduk, bukan karena usia semata, tapi karena selama puluhan tahun, jantungnya itu dipaksa bekerja keras tanpa ada perawatan yang layak. Padahal, menjaga tekanan darah, gula darah, dan kolesterol adalah bentuk ikhtiar agar ibadah itu tidak terputus. Hal ketiga adalah menjaga pola tidur. Kurang tidur itu bukan cuman soal mengantuk saat sholat, tapi juga mengacaukan konsentrasi dan emosi. Otak yang kelelahan itu sulit untuk khusyuk. Banyak orang berdiri di sejadah, tapi pikirannya itu masih tertinggal di kasur. Tidur yang cukup adalah sedekah kecil untuk akal kita agar dia itu bisa hadir utuh saat menghadap Allah. Hal keempat adalah menjaga asupan makanan. Bukan soal lemah atau murah, tapi soal bijak. Pola makan berlebihan itu membuat tubuh itu berat dan malas bergerak. Sementara kekurangan gizi itu membuat tubuh itu lemah. Kedua-duanya sama-sama menjauhkan kita dari sholat yang tenang dan penuh penghayatan. Hal kelima adalah menjaga kesehatan pikiran dari stres berkepanjangan. Pikiran yang terus dipenuhi oleh kekhawatiran, amarah, dan kecemasan akan sulit diam 5 menit saja, apalagi khusyuk. Banyak orang sholat, tapi dialog batinnya itu lebih ramai daripada pasar. Belajar mengelola stres adalah bagian dari menjaga kualitas ibadah, bukan tanda kurang iman. Hal keenam adalah melatih fokus dan kesadaran. Akal yang sehat adalah akal yang bisa diajak berhenti sejenak, membiasakan diri hadir penuh saat sholat, menurunkan tempo hidup, dan tidak selalu terburu-buru adalah latihan sederhana yang efeknya itu luar biasa. Ini bukan soal mistis, tapi soal disiplin mental yang harus dijaga dari sekarang. Hal ketujuh adalah menjaga kesehatan syaraf dan otak. Penyakit seperti stroke, demensia, atau gangguan kognitif itu seringkali berawal dari gaya hidup yang tampak sepele. Aktivitas fisik yang rutin, membaca, berdiskusi, dan menjaga tekanan darah adalah cara merawat akal kita agar tetap jernih sampai usia senja. Hal kedelapan adalah menjaga niat dengan ilmu. Mengetahui bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah, membuat kita lebih konsisten. Olahraga tidak lagi sekedar ingin kurus. Makan sehat itu bukan cuman soal kolesterol. Dan tidur cukup itu bukanlah tanda malas. Semua itu adalah investasi agar kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan tubuh dan akal yang utuh. Kalau hari ini kita masih bisa ruku dan sujud dengan sempurna, jangan tunggu sampai harus sholat sambil duduk baru merasa kehilangan. Rawatlah tubuhnya, jaga pikiran, karena sholat yang tenang di usia lanjut itu tidak dibangun dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil hari ini. Nah, kalau menurut Anda ini penting, silahkan share, supaya lebih banyak orang menjaga kesehatannya bukan hanya untuk hidup lebih lama, tapi untuk beribadah dengan layak sampai akhir hayat.